Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan, mohon maaf tadi agak terlambat mulainya karena tadi saya harus mengirimkan sesuatu dulu, ya surat, jadi agak lama. By email aja sih tadi. Oke, kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Jadi yang kemarin itu kan kita sudah melakukan eh, apa? Coba ya, saya ini dulu. Nah, ini kita kemarin kan kita sudah melakukan apa? Eh, Nah, ini coba kita ini dulu deh. Kita Nah, ya. Jadi kemarin kita sudah ini kelihatan nggak? Maksudnya di ini ya. Oh ya. Ya, kemarin kita sudah melakukan untuk yang level pertama ya, rujukan level pertama. Jadi dari FKTP ke FKRTL ya level 1 ya. Jadi dari puskesmas ya kita akan gabung dengan data koordinat dari rumah sakit gitu ya. Nah, outputnya adalah di dalam database-nya, di dalam shapefile puskesmas ini, kalau kita buka atribut tabelnya maka akan kita temukan di sini sudah berkumpul puskesmas, ini data puskesmas dan koordinatnya X dan Y, kemudian eh, rumah sakit ya, nama rumah sakit, kemudian koordinat X-nya sama dengan koordinat Y-nya ya. Jadi sekali lagi ini adalah syarat untuk kita bisa eh, melakukan operasi spider diagram ya. Kalau misalnya ini masih terpencar, artinya koordinat dari rumah sakit itu masih ada di shapefile rumah sakit, belum di dalam shapefile puskesmas seperti ini, ya, maka dia akan kita tidak akan bisa lanjutkan prosesnya gitu. Jadi ini bagian vital ya, bagian vital dari kita apa yang sangat penting ya, intinya tuh ini sebenarnya ya. Ketika kita membuat nanti spider diagram itu adalah basisnya adalah database ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan eh, mempraktekkan ya bagaimana kalau misalnya rujukan level 2. Ya, rujukan level 2 ini lebih simpel. Ya, lebih simpel dalam artian bahwa eh, shapefile yang digunakan itu hanya yang kita maksudnya yang terlibat di sini hanya shapefile rumah sakit rujukan. Ya, tidak ada shapefile puskesmas. Karena kan kalau level 2 itu kan berarti dari rumah sakit ke rumah sakit ya. Kalau level 1 tuh misalnya dari puskesmas ya, FKTP ke FKRTL gitu. Atau misalnya dari klinik-klinik atau misalnya dari dokter praktek mandiri gitu ya, ke puskesmas, kemudian juga lanjut ke rumah sakit gitu. Jadi untuk level 2 ini lebih simpel karena secara database hanya menggunakan shapefile rumah sakit ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka dulu atribut buka dulu apa namanya? Project kita ya. Masih ingat ya projectnya ya. Kita buka dulu. QGIS.
Oke. Nah, kemudian kita open project ya, project open. Karena projectnya baru-baru ini kita kerjakan, maka kita bisa open recent ya, open recent. Nah, kemudian spider diagram. Ya. Oke. Enggak ada. Ini enggak. Oke. Langsung insecure gitu. Ya. Oke. Jadi enggak, ini tampilan modifikasi saya setelah pulang dari sini gitu ya. Jadi nanti kita akan ulang gimana caranya supaya bisa tampil seperti ini. Nah, kemudian nah sekarang kita mau buat untuk yang level 2 ya. Ini level pertama ini kan kemarin sudah ya. Jadi yang saya lakukan pulang dari sini kemarin itu adalah memberikan nama kecamatan, kemudian memodifikasi nih ikonnya ya. Ikonnya ya. Jadi misalnya puskesmas itu cross hitam ya. Kemudian rumah sakit itu cross merah gitu. Supaya membedakan aja gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bisa kita pelajari setelah ini. Nah, sekarang kita coba buka dulu atribut table ya. Atribut table dari rumah sakit. Ya, jadi bukan puskesmas ya. Yang kita buka adalah rumah sakit. Ya. Yang di Zoom kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita misalnya di sini ya, di tabel kita ini misalnya kita memperoleh informasi. Kalau sekarang berarti skenario ceritanya ini adalah kita tadi kan alur yang kemarin kan alur ceritanya tuh kenapa kok kita tahu pasien dirujuk ke situ, karena kita bertanya ke petugas puskesmas kalau ada pasien dirujuknya kemana kan gitu ya. Nah, kalau di sini skenario-nya adalah alur ceritanya adalah kita bertanya ke petugas puskesmas, petugas rumah sakit. Kita tanya kalau misalnya di sini ada satu kondisi di mana ada pasien yang komplikasi atau tidak mampu ditampung, ini dirujuk kemana, gitu ya. Jadi kita bertanya ke petugas di rumah sakit yang ada di sini, ya. Nah, misalnya dari semua rumah sakit ini ternyata diperoleh informasi bahwa ternyata di sini ada nih rumah sakit rujukan utama, ya. Yaitu adalah rumah sakit, hanya ada satu rumah sakit itu, yaitu rumah sakit tingkat 4 dan Mogot. Ya, gitu ya. Ini simulasinya kayak gitu. Ya, kalau misalnya ternyata dari keterangan itu, ada 2 rumah sakit utama, rujukan utama nih, berarti kita memasukkan 2 data itu. Ya, tapi karena di sini ternyata mereka menyampaikan bahwa semuanya itu merujuk ke satu rumah sakit utama ini, berarti kita menginput nama tersebut untuk semua record gitu ya. Caranya gimana? Ini kita toggle editing mode dulu kita nyalakan ya. Kemudian kita new column ya, bikin kolom baru. Nah, misalnya kita tulis misalnya namanya RS utama gitu ya. RS utama. Pakai underscore deh, biar ini ya, underscore ya. Kemudian type-nya teks ya. Ya, string. Kemudian width-nya misalnya kita taruhlah 50 gitu ya. Jadi untuk width ini adalah banyaknya karakter yang bisa masuk ke dalam sel. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita punya ruangan nih, mau seberapa besar ruangannya sehingga berapa orang bisa muat di ruangan tersebut. Nah, lebih baik lebih daripada kurang kan. Jadi lebih baik ruangannya gede yang masuk dikit daripada ruangannya kecil yang masuk banyak, ya kan?
Nah, makanya di sini width-nya biarnya dibesarkan ya, dimaksimalin misalnya 50. Toh kalaupun misalnya masuk cuman 5 ya bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya kita tetapkan width-nya misalnya 10 yang masuk 20, mau masuk 20 gitu maksudnya. Berarti yang 10 lagi kan nggak bisa masuk. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa gede juga mau 70, 80 terserah gitu ya, nggak ada masalah. Ya. Kemudian kita kasih nama ya, kita kasih nama. Nah, karena kita sudah memperoleh informasi dari semua rumah sakit ini bahwa rumah sakit rujukan utamanya itu adalah di rumah sakit tingkat 4 dan Mogot, ya. Maka kita bisa entrykan keterangan itu sama, ya. Caranya gini nih, kita copy ya, kita copy, ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke kalkulator. Update existing, ya. Copy dulu dari sini nih, klik copy, ya. Dan Mogot. Kemudian ya copy, klik ya, klik sampai muncul biru seperti ini, copy. Kemudian fill kalkulator ya. Update existing, rumah sakit utama, ya. Kemudian kita masukkan sini. Ya. Nah, ingat ya, kalau misalnya di bawah ini masih tulisannya expression is invalid, berarti ada yang kurang. Nah, berarti tanda petiknya belum lengkap. Jadi koma atas 1, petik 1, dan di sebelah kanan juga ada petik juga. Nah, kalau udah muncul seperti ini, berarti udah benar ya. Oke ya. Oke. Nah, kemudian karena semuanya merujuk ke sini ya, kalau misalnya ada apa-apa itu, misalnya kita dapat info bahwa ini rumah sakit utamanya yang ini, ya. Nah, di sebelah kanannya X sama Y-nya berarti X sama Y rumah sakit ini. Gitu ya. X-nya sama Y-nya itu adalah rumah sakit dan Mogot gitu. Ya kan? Jadi misalnya kita bikin kolom lagi kayak tadi sama. Nah, kita tuliskan misalnya X utama. X utama itu maksudnya X rumah sakit utama ya. X underscore utama. Ya, ini adalah real ya. Kemudian presisinya berapa? Ini hitungan nih. Presisinya ada berapa nih? Ada berapa angka? 1, 2, 3, 6. Ya, ini ada 6 angka di belakang koma. Berarti width-nya itu adalah 6 plus 3, 9. Width. Nah, titik dihitung 1 juga, berarti 10. Betul. 5 angka di belakang komanya berapa? 6. Plus titik 7. Terus 106. 10. Berarti width-nya adalah 10. Itu. Kemudian precision. Nah, ini precision ini adalah tergantung dari berapa koma di belakang titik di belakang, maksudnya komanya berapa gitu ya. Berarti ini 6. Oke ya. Nah, kita bikin lagi untuk yang Y utama. Jadi selalu pasangan ya. Jadi kalau ada X pasti ada Y. Kalau ada Y pasti ada X. Ya. New kolom Y utama. Whole number, decimal number ya kan, karena kalau misalnya whole number kita nggak bisa menggunakan desimal, nggak bisa menggunakan angka di belakang koma. Jadi kita pilihnya yang desimal. Kemudian width-nya 10. Kenapa? 6 di belakang titik ada 6.
titik sama titik 7. Tambah depannya ada 3, berarti 10. Precision 6. 6 itu apa? 6. Oke. Jadi tahu ya kenapa harus begitu ya. Oke. Good. Selanjutnya, sekarang karena ini adalah rumah sakit yang sama, berarti ini koordinatnya sama semua nih untuk yang ini sama ini. Lebih enak. Makanya kemarin sebenarnya kita lebih susah kemarin ngerjain yang di apa? Yang di dari puskesmas yang level 1 kemarin ya, rujukan level 1 puskesmas ke rumah sakit karena variasinya banyak. Tapi kalau ini dia hanya satu. Yang utama kan hanya satu, rujukan utamanya satu. Nah, kemudian ini bisa kita isikan ya. Jadi misalnya ini berarti ini rumah sakit dan Mogot nih, yang X-nya kita klik-klik ya, kita klik-klik ya, di copy, Ctrl C, kemudian masuk di RS di ini kalkulator, kemudian update existing ya, X utama. Langsung aja di paste, Ctrl V. Jadi kalau angka itu nggak perlu pakai tanda petik, ya, dia langsung muncul di bawah sini. Jadi kalau misalnya sudah muncul di bawah sini berarti sudah benar, ya. Jadi ngeceknya begitu. Jadi kalau misalnya di sini muncul invalid berarti ada yang masih salah tuh, ya. Tapi kalau misalnya sudah benar seperti ini berarti ya bisa kita proses. Oke, sorry sih, kita back dulu ya, kita close dulu ya, lupa. Ini kita select dulu ya, gitu ya. Udah diisi semua? Udah keisi semua? Oh iya. Enggak apa-apa. Oh, berarti bisa. Oke, berarti langsung. Ya udah berarti bisa, berarti semuanya diisi. Berarti tadi tuh benar ya. X gini ya. Oke. Ya, berarti bisa. Berarti nggak usah diselect. Enggak, kan dia angka. Kalau angka itu nggak perlu pakai tanda petik. Kalau yang pakai tanda petik itu kalau dia teks kata-kata. Oke, nah selanjutnya panik nggak? Oke, Ayo lagi panik nih. Oke, nah selanjutnya. Nah, selanjutnya yang Y ya, C gitu ya. Yang Y Ctrl C ya, yang Y-nya rumah sakit dan Mogot, kemudian kita calculate. Sebenarnya bisa sih kita manual gini ya, satu-satu gitu ya. Tapi yang lama kan, mendingan kita pakai kalkulator sekalian. Update existing, kemudian Y utama, Ctrl V. Aduh, hari ini nyantai banget kita bikin ini ya. Nah, kemarin kita hektik banget. Oke, gitu ya. Jadi semua, kenapa ini sama? Karena rumah sakit utamanya hanya satu. Kalau rumah sakit rujukan utamanya ada 2, berarti nanti ada 2. Variasinya ada 2, gitu ya. Gimana? Ya. Di sini juga. Jadi nanti misalnya gini, misalnya yang atas ini ya, segini nih rumah sakit Bakti Asih, ya kan, misalnya ya. Nah berarti ini di sininya bukan di CRS dan Mogot tapi rumah sakit Bakti Asih, gitu ya.
Koordinatnya juga nanti akan mengikuti apa yang di sampingnya. Jadi kalau di sini bakti asi, berarti sini bakti asi, bakti asi. Oke, save ya. Save. Pensil. Ini enggak. Kode ini kalau misalnya mau dihapus pun bisa. Ya. Satu kolom ini bisa dihapus. Tidak, sebenarnya ada dia nggak ada dia itu nggak ngaruh. Sedih banget ya. Kalau ya keberadaan kita nggak dianggap tuh kayaknya gimana gitu ya, sakit banget. Ya, jadi ini sebenarnya nggak ngaruh ya. Ini bisa di delete bisa, tapi kalau dibiarin juga sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Nah, kita close dulu ya. Kita close. Nah, sekarang kita lakukan proses spider diagram. Close. Save ya. Pensilnya dimatiin. Iya dong, otomatis. Matiin pensil itu nge-save. Nah, itu nge-save apa yang kita lakukan di atribut table, tapi bukan nge-save project. Kalau nge-save project harus tetap pakai disket. Nah, oke. Nah, kemudian proses spider diagram ini harus dalam kondisi dia stop editing ya, tidak dalam kondisi editing. Jadi harus kondisi pensilnya itu udah kita matiin gitu. Karena kalau misalnya masih aktif, dia nggak akan bisa gitu. Jadi setelah kita proses editing, kita save, baru kita lakukan proses spider diagram ya. Nah, di sini lagi-lagi kita lihat di sini ada icon spider ya. Nah, ini yang kita gunakan ini, kita klik. Ya, kemudian line ya, laba-laba, spider ya. Kan kelihatan banget nih. Satu-satunya hewan yang ada di sini ya ini. Ikonnya. Ada nggak ikon hewan lain? Nggak ada ya. Jadi ikon hewan satu-satunya. Oke. Di sini ada kan? Di taskbar ini. Ya. Kemudian ini kita pilih yang lain. Nah, kemudian starting point-nya adalah rumah sakit asalnya. Kalau kemarin kan starting point-nya kan puskesmas ya. Sekarang start point-nya adalah X, Y, kemudian end point-nya adalah X utama, Y utama. Oke, udah belum? Start point-nya itu adalah koordinat dari rumah sakit ya. Koordinat dari rumah sakit yang lain itu X kan, koordinat X sama Y. Kemudian end point-nya itu adalah tujuannya, rumah sakit rujukan utamanya apa? Ya, dia akan nanti outputnya adalah shapefile. Kalau distance matrix, outputnya apa? Distance matrix. Distance matrix, ingat nggak? Outputnya apa? Outputnya apa? Tabel CSV tabular. Jadi ntar jangan panik gitu ya. Loh kok nggak ada? Distance matrix cari shapefile nggak akan ada, karena dia outputnya bukan shapefile. Dia keluarannya adalah tabel Excel. Oke.
Oke ya. Nah, kemudian ditaruh di mana biasa ya. Berarti ini outputnya shapefile nih ya, shapefile. Berarti kita taruh di shapefile. Saya masuk di data praktikum. Ya boleh. Data praktikum slider diagram boleh. Level 2 ya Pak? Level 2. Nah, ini adalah, nah ini perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, ini titiknya adalah antar rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit. Tidak ada dari puskesmas ke sini, ya, ya kan? Tapi kalau yang ini, yang warna merah nih, ini adalah apa? Dari puskesmas ke rumah sakit. Ya, nah gimana nih interpretasinya gimana? Ya, kalau kita ngelihat ini berarti rujukannya itu sifatnya sentralistik ya. Jadi dia hanya di dalam satu wilayah ini itu hanya ada satu rumah sakit. Ya. Kita analisis kayak gitu. Minimal di satu wilayah itu harus ada lebih dari satu ya, 2 lah. Ya. Jadi ini kelihatan ini apa namanya bebannya terlalu berat. Ya, karena selain dia menerima dari puskesmas, dia juga menerima dari rumah sakit yang lain. Ya, pasien rujukannya gitu. Nah, berarti ini ketika kita melihat ini, kita bisa analisis ke depannya itu perencanaannya seperti apa. Ya, apakah misalnya perlu di-upgrade rumah sakit yang lain supaya dia bisa membantu mengurangi beban dari rumah sakit dan Mogot ini misalnya, atau gimana caranya gitu. Nah, itu nanti teman-teman yang pikirin. Kan administrasi kesehatan kan? Iya. Kayak itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau membedakan warnanya, ini kita bisa pertama klik yang warna misalnya nih ya. Kita mau bedakan yang jejaring untuk dari rumah sakit ke rumah sakit, klik-klik jejaring level 2 ya. Ini bisa kita ganti warnanya kalau mau. Saya nggak suka ungu, saya sukanya warnanya hijau. Oke, boleh. Misalnya gini ya. Jadi ada artinya. Maksudnya kan bukan ada artinya. Pewarnaan ini, tata warna ini sebenarnya tujuannya untuk membedakan antara dua hal yang berbeda. Jadi gitu. Belum ada standarnya ya. Kalau misalnya level 1 tuh warnanya harus gimana, level 2 harus warnanya gimana, belum ada. Ada Rai kayu. Gitu. Gitu ya. Nah, karena saya perlu sampaikan juga ya. Jadi sebenarnya belum pernah ada saya lihat itu penelitian terkait dengan kayak gini, terkait ini jejaring rujukan itu. Jadi gimana sih kondisi ya pola rujukan di satu wilayah itu dipetakan itu saya belum pernah lihat ada petanya gitu. Jadi itu menjadi satu novelty kalau misalnya teman-teman mau ke arah sana gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin waktu UTS kita bikin peta warna-warni itu udah banyak yang bikin. Tapi bikin ini saya belum pernah ngelihat skripsi, tesis, disertasi yang bikin ini. Ya. Hah? Misalkan kayak dia kan lainnya bencana gitu kan merah titik poinnya itu di Gunung Semeru yang bencana kemarin nah melihat persebaran yang kena gitu ya. Mau bikin kayak gitu berarti belum ada yang ada penelitian gitu. Jadi selama ini pemetaan itu bukan pemetaan ya tapi lebih ke skematik aja gitu kayak flowchart gitu ya. Oh ini kalau misalnya
terjadi satu surge atau satu lonjakan kasus, misalnya ini arahnya panahnya ke sini terus ke sini gitu loh. Tapi untuk real petanya itu belum pernah ada yang bikin. Kalau follow chart misalnya di BN BPBD misalnya gitu ya, atau BNPB misalnya gitu, kayak terkait dengan kebencanaan, itu mereka punya flowchartnya gitu, gitu ya, panah-panahnya kalau langkah ini kedaruratan begini langkahnya gitu. Tapi real petanya itu mereka belum ada. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau penelitian seperti ini akan menjadi satu yang baru dan nanti akan ditiru oleh orang lain gitu. Jejaring rujukan di DKI Jakarta aja belum ada yang bikin kok petanya. Ya, coba Dinkes coba tanya. Nanti kalau misalnya ke Dinkes provinsi tanya, apakah sudah pernah ada peta jejaring rujukan pasien dari mulai FKTP di puskesmas sampai ke rumah RSUD itu atau sampai ke rumah sakit yang lain itu gimana polanya? Apakah sudah ada atau belum? Coba tanya. Pasti nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat ini sebenarnya banyak, kalau misalnya kita lihat data titik ya, itu variasi atau spektrum analisisnya itu jauh lebih luas dibandingkan dengan kita hanya sekedar punya data tabular. Ya, kalau tabular itu kan kita hanya dari Excel, tabel, kemudian kita bikin peta warna-warni gitu ya. Kalau titik itu kita bisa olah banyak banget variasi analisisnya dan kita bisa meneliti banyak gitu. Jadi saya selalu mendorong ke mahasiswa kalau misalnya bisa itu penelitian kamu tuh ya, di waktu itu ada di mahasiswa di universitas lain gitu ya. Kalau bisa datanya titik, kamu ke lapangan, kamu titikin, kamu petakan gitu ya. Gambaran tahun ini seperti apa? Atau misalnya berapa bulan terakhir lah gitu. Gitu. Dibandingkan dengan areanya kecil aja, areanya misalnya wilayah kerja puskesmas atau kelurahan gitu. Tapi detail. Daripada kamu pakai data Dinkes yang agregat, kemudian kamu bikin peta warna-warni yang kayak kemarin, saya bilang gitu. Karena kalau yang gitu banyak. Kalau yang kayak gini jarang, saya bilang gitu. Karena apa? Karena effortnya emang beda. Harus ke lapangan, ya kan? Pasti dong, kita harus ke lapangan, jalan panas-panas. Nggak semua orang pengen kayak gitu, mau kayak gitu panas-panasan. Tapi itu kalau dalam hierarki ya, level level dari penelitian itu di sini tinggi banget kualitasnya gitu, beda gitu. Saya ngelihat itu saya respect. Wah ini pasti kerjaannya, karena saya tahu berat sekali untuk mengumpulkan misal 180 atau 200 titik responden itu dipetakan, itu berat sekali pasti di lapangan. Ya. Tapi kalau misalnya agregasi saja, mau dia 3.000, mau dia 4.000, terus kemudian kita tampilkan berdasarkan kecamatan warna-warni, itu kan effortless sebenarnya. Nggak ada effort. Kita cuma punya data tabular, kita normalisasi, kita tampilin, selesai. 30 menit selesai. Tapi yang bikin peta titik-titik itu, meskipun hanya misalnya cuma 100 atau 200, tapi itu effortnya bisa 2 minggu, 3 minggu ke lapangan, 4 minggu, gitu loh. Jadi value-nya itu di situ. Ini mahal nih, saya bilang gitu. Ini satu hal yang mahal. Makanya saya bilang, saya respect sekali sama mahasiswa yang mau kayak gitu. Dia turun ke lapangan untuk datang wawancara, plot pakai WhatsApp misalnya gitu ya, jalan lagi. Plot pakai titik-titiknya dikumpulin satu-satu, kayak dia mau ngutin apa tuh? Uang ratusan gitu di pinggir jalan dikumpulin satu-satu. Ketemu, pungutin lagi. Kan kayak gitu ya sebenarnya. Nah, itu saya respect banget karena kualitasnya beda. Gitu. Jadi istilahnya nih sekedar mau motivasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penelitian, saya selalu mengatakan bahwa data titik itu adalah data tertingginya GIS gitu. Kalau udah nyampe itu, sebenarnya udah paling tinggi kualitas data di GIS. Selebihnya itu agregat itu di bawahnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah sampai ke level itu, udah nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu sebenarnya. Karena itu adalah
dari segi metodologi itu paling canggih dalam konteks data collecting, itu paling canggih. Karena effortnya paling besar. Analisisnya macam-macam. Mau bikin buffer ini bisa, kemarin udah kan data titik dibikin buffer. Mau bikin jejaring bisa. Gitu. Jadi banyak banget analisis yang bisa kita lakukan. Ya. Oke. Sekedar ini ya. Selesai kelas ini motivasinya kita lanjutkan lagi kuliah JIS ya. Oke, gitu ya kira-kira ya. Jadi teman-teman jangan takut. Jadi saya melihat tidak melihat besar kecilnya wilayah penelitian, tapi saya melihat kedalaman metodologi penelitiannya. Jadi ada mahasiswa yang cuma wilayah kerja puskesmas, tapi dia petakan titik-titiknya, itu saya lebih hargai dibandingkan dengan wilayahnya satu provinsi, tapi dia pakai data sekunder. Gitu. Ya, jadi istilahnya saya lebih respect orang yang meneliti satu kolam, tapi dia bisa pegang lumpurnya dia gini, dibandingkan dengan orang meneliti lautan, tapi dia atas kapal doang. Analoginya gitu ya. Jadi areanya kecil, it's okay, nggak masalah. Saya nggak anti sama wilayah yang kecil. Tapi yang saya lihat tuh metodologinya kayak gimana. Ya, meskipun banyak dosen yang ngelihat, wah kalau wilayah kecil itu apa sih Kesmas wilayah kecil, misalnya gitu ya. Satu kelurahan, ya penelitian apa sih Kesmas satu kelurahan gitu ya. Karena dia nggak tahu bahwa sebenarnya kedalaman itu bukan dilihat dari wilayahnya, tapi dilihat dari metodologinya. Metodologi penelitiannya, pengumpulan datanya, pengolahan datanya, visualisasi, itu kan bagian dari metodologi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, selesai ya. Jadi nih kita misalnya mau ganti ikonnya ya. Kita ganti ikonnya. Kita ganti ikonnya. Ya, ikonnya nih misalnya gini nih. Nah, SVG kita klik di ini, saya misalnya single di sini ya. Nah, SVG marker ya. Kemudian nanti pilih aja di sini. Ya, simbolnya yang mendekati ya. Jangan terlalu melenceng jauh. Ini ada simbol ini nih, kijang gitu ya. Jangan ya. Kalau misalnya hotspot kebakaran, pakai yang ikonnya api. Ada kan api ya? Sini. Jadi ini disesuaikan ya. Jadi pilih yang cross ya, kayak gini. Semuanya itu nggak bisa dipakai. Panik gak? Panik gak? Masa sih nggak panik? Enggak. Enggak, itu makanya nanti bisa mungkin itu karena nge-lag ya. Dia nge-lag gitu tampilinnya gitu. Ya, kalau itu mungkin nanti dicoba aja ya. Kayaknya itu kayu nge-lag gitu, ya, nge-lag. Nah, nanti diganti-ganti aja di sini ya. Diganti-ganti aja di sini. Oke. Berarti untuk spider diagram cukup sampai di sini ya. Jadi spider diagram itu bikinnya kira-kira seperti ini ya. Ini analisisnya bisa panjang ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kita save dulu ya, save dulu. Ya. Save dulu. Nah, kita akan masuk ke materi yang kita akan ini ya, kita akan coba min koordinat ya, min koordinat di save ya, tapi ini kita matiin dulu ya ininya, kita matikan dulu bukan ininya, kita uncheck dulu ya, di uncheck gitu.
Ya, di-uncheck dulu ya. Nah, sekarang coba kita akan mencoba yang min koordinat ya. Min koordinat itu sebenarnya prinsipnya adalah dia di tengah, kita mencari titik tengah. Min center atau min koordinat sama istilahnya itu. Enggak sama. Cuman ini saya matiin dulu ya. Maksudnya saya tidak tampilin dulu untuk yang garis ditujukan. Ya, terus kemudian yang rumah sakit juga kita tutup, kita matiin dulu ya rumah sakit. Nah, jadi kita nampilin hanya puskesmas saja. Ya. Oke. Nah, misalnya gini, skenario-nya gini, ini alur ceritanya begini. Misalnya ini adalah lokasi puskesmas existing. Lokasi puskesmas existing gitu ya. Puskesmas itu kan dia punya punya istilahnya kalau bicara pertanggungjawaban itu kan dia ke Dinkes ya. Ya kan? Kalau di DKI Jakarta Sudin. Kalau di DKI Jakarta Sudin, kalau misalnya di daerah lain itu biasanya kabupaten atau kota Depok ya, itu biasanya ke Dinkesnya. Ya. Nah, misalnya nih skenario gini. Pemda misalnya gitu ya, di satu kabupaten misalnya, maksudnya di kota Tangerang ini ceritanya ya, dia ingin merelokasi kantor dinas kesehatannya. Kemudian dibuatlah perencanaan ya, lokasi yang paling strategis itu di mana. Kalau kita bicara lokasi yang paling strategis, berarti lokasi yang di tengah-tengah yang paling mudah diakses oleh semua, kan gitu ya. Sebenarnya kan gitu ya. Konsepnya kan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan lokasi titik yang di tengah-tengah terhadap keseluruhan lokasi puskesmas yang ada, existing. Caranya adalah kita dengan menggunakan yang namanya min koordinat. Min koordinat yang di sini nih. Vektor, analisis tools, min koordinat. Vektor, analisis tool, min koordinat. Vektor, analisis tools, min koordinat. Kenapa? Muncul nggak min koordinatnya? Vektor, kemudian analisis tools, kemudian min koordinat. Ada nggak? Oke. Klik nggak? Yuk, nemu nggak? Yuk, kayaknya nggak. Kayaknya dia harus pakai kacamata ya. Kenapa nggak pakai kacamata? Nah, oke. Min koordinat. Jadi saya mau cerita ya. Dulu zaman saya kuliah itu kita kan ya sama sangkat sejurusan itu kan istilahnya kita suka goda-godain ya. Gitu ya. Nah, saya baru mempelajari ternyata ketika kita ngecengin orang atau kita dicengin orang, sebenarnya itu adalah bentuk perhatian kita ke dia atau perhatian dia ke kita. Jadi saya baru paham itu adalah gayanya anak muda saat itu sebagai bentuk perhatiannya ke temannya, dia ngecengin gitu, ngeledek gitu ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah atau jarang dicengin sama orang teman-temannya sendiri, nah itu hati-hati. Berat. Oh, ya. Jadi kalau zaman saya dulu kuliah ya, jadi kita dalam satu ruangan nih, duduk melingkar gitu ya. Jadi kita tuh apa istilahnya kita tidak bisa menebak arah cengan. Karena ketika kita ngecengin orang, balik ke sini tiba-tiba kita nanti dicengin sama dia gitu. Jadi yang diem hati-hati, yang diem aja kena. Jadi makanya kita nggak bisa kita tidak bisa memprediksi arah cengan kemana. Jadi kita menerawakan diri sendiri semuanya sih sebenarnya di situ. Oke, min koordinat ya, min koordinat. Balik lagi. Min koordinat. Nah, kemudian min koordinat itu yang mau kita tadi ya. Alur ceritanya kan tadi ya. Jadi kita pengen mencari merelokasi kantor dinas kesehatan yang paling strategis yang bisa dijangkau oleh semua puskesmas. Jadi kalau misalnya nanti mereka ada apa-apa ke dinas kesehatan gampang gitu. Ya. Nah, karena kita pengen begitu maka acuannya itu adalah lokasi-lokasi dari semua puskesmas. Berarti shapefile yang kita gunakan di sini adalah shapefile puskesmas. Puskesmas yang ini ya, yang atas nih. Berarti ini, tapi ya bukan yang bawah ya, yang atas ini. Ini coba lihat ini urutannya mengikuti urutan di sebelah kiri ini. Jadi ketika ini namanya beda, ya, namanya sama, tapi kita lihat urutannya di sini apa? Oh ini yang titik itu adalah yang urutan puskesmas yang di atasnya, obat yang ini, ya. Jadi itu yang tertampil di kotak ini identik urutannya dengan yang di sebelah kiri sini. Ya. Jadi kalau misalnya di sini nih, puskesmas itu urutannya 1, 2, 3, berarti sini 1, 2, 3. Sorry, beda ya? Iya, beda Pak. Berarti kita ambil yang posisinya di sini nih. Ini kan yang atas ya. Berarti ini kita yang ini ambil. Yang ada logonya Pak. Atau kita rename deh biar gampang. Ini ya, rename point. Ini ya, point. Vektor, kemudian analysis tools, min koordinat. Nah, ini muncul ya, point. Nah, ini di rename aja. Klik kanan, yang ada cross-nya, ini kan ada puskesmas yang garis nih, ya kan? Nah, kita rename dulu deh yang ini nih, yang puskesmas yang titik ini kita rename. Klik kanan, rename, kemudian tulis di belakangnya point. Nah, kemudian baru kita masuk ke vektor, analysis tools, min koordinat. Ya. Oke, nah kemudian ya. Nah, ini diganti menjadi yang kita pilih yang ada poinnya. Nah, ini opsional nih, nggak usah ya, di skip aja. Ini juga nggak usah ya. Nggak usah diapa-apakan, ini opsional semua, dua-duanya opsional. Bukan mandatory ya. Nah, browse. Nah, kemudian kita taruh di mana nih shapefile. Jadi output dari ini adalah shapefile ya. Ya, browse. Di tempat biasa. Ya.
di data praktikum. Sekali lagi nanya di mana, saya bilang di hatiku. Shape file. Bercanda ya, biar nggak ngantuk. Jam ngantuk nih. Nah, kemudian tuliskan di sini ya, di data praktikum spider diagram deh, dimasukin ya. Nah, kita kasih keterangannya misalnya titik tengah gitu ya. Min MC ya, min koordinat MC, bukan master of ceremony. Min koordinat MC ya, MC puskesmas. Ya. Ini karena kan data aslinya kan puskesmas kan? Oke, save. Oke. Nah, di sini jadi min koordinat itu adalah dia merata-rata semua X dan semua Y. Jadi semua X dari semua puskesmas dijumlahin, kemudian dibagi jumlah puskesmasnya. Kemudian Y-nya sama, dijumlahin, kemudian dibagi jumlah puskesmasnya, dapatlah nilai tengahnya itu yang ini. Ya, bisa. Jadi ini kita berdasarkan letak geografis ya. Artinya kalau letak politis kan beda lagi. Wisnu paling kencang suaranya ya kalau itu ya. Letak politis beda lagi. Misalnya harusnya di sini, tapi karena kayaknya saya jadi atau letak lainnya gitu ya. Nah ini untuk kita coba bikin misalnya ini simbolnya kita pakai simbol yang lain. Misalnya bintang. Misalnya kita kasih bintang gitu ya. Ini adalah titik yang istilahnya untuk rencana pembangunan Dinkes misalnya gitu. Ya. Di sini gitu. Nah, tapi ini belum selesai. Maksudnya gini, kalau kita menentukan, kan kita sekarang menentukan di lab lah istilahnya ya. Di belakang meja kita tentukan di aplikasi. Ini harus kita survei ke lapangan. Ini jangan-jangan ini masuk ke empang orang nih. Ya kan? Ya kan titiknya kan dia nggak mengetahui itu kan. Nah kita harus cek ke lapangan, betul nggak nih lokasinya itu memang memungkinkan untuk dibangun dinas kesehatan di situ, kantor dinas kesehatan di situ. Berarti kita harus ke lapangan. Nah gimana cara ke lapangannya? Gimana cara ke lapangannya? Gimana kita memverifikasi apa yang kita sudah kerjakan di sini? Caranya dari sini lagi. Coba kita keluarkan koordinatnya dulu. Nih, koordinatnya ya. Caranya adalah gimana kemarin? Vektor. Mana kemarin? Ayo. Geometry tools ya. Geometry tools. Add export geometry column. Ya. Jadi kita keluarin dulu koordinat di sini. Ya, keluarin. Oke, MC Puskesmas ya. Yang kita pilih ya, MC Puskesmas. Oke. Oke aja langsung, nggak usah kita bikin shape file baru. Oke. Yes. Oke. MC Puskesmas. Oke aja. Oke. Oke. Yes. Oke. Iya. Nah, kemudian buka atribut table-nya. Buka atribut table-nya. Klik kanan, open atribut table. Nah, ini hasil, ini sebenarnya, sama aja sih sebenarnya. Berarti ini sebenarnya udah ada koordinatnya ya. Sebenarnya udah ada. Ya. Tapi in case koordinatnya nggak keluar, maka lakukan yang tadi caranya.
Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah ini kita editing dulu ya, klik, kemudian kita copy. Ya. Coba kita buka di Google Map. Ya. Nah, ini trik ya. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya melakukan survei pemetaan untuk plotting kasus TB misalnya gitu. Misalnya nih, ada penguji yang nggak percaya teman-teman ke lapangan. Kasih aja koordinatnya. Nanti dia biar pengujinya sendiri yang datang ke sana. Verifikasi. Bener nggak sih yang titik yang kita ada di peta itu, misalnya Bu Ani. Ya, kita kasih aja koordinatnya X sama Y-nya. Kalau misalnya nggak percaya, datang aja ke sana. Nanti dia bisa datang ke sana. Ke Bu Ani. Nanya, bener nggak sih kemarin ada Ayu ke sini datang untuk wawancara? Ada gitu. Kalau misalnya pengujinya itu kepo banget. Nggak percaya banget sama kita. Gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa kita validasi ke lapangan. Ya. Jadi bisa diaudit lah, tanda kutip gitu ya. Nah ini ceritanya kita mau audit nih. Bener nggak sih lokasinya? Kayaknya nggak bisa deh kalau ini dalam perumahan. Ya, tar dulu. Tar dulu. Ini caranya gini nih. Masukin koordinatnya ya. Jadi kalau misalnya kita klik kanan di sini, ya. Nah, misalnya ini ya. Ini kan posisinya, kalau kita lihat koordinat itu tuh, posisinya adalah Y dulu baru X. Y, X. Ya. Berarti kalau kita ingin memasukkan koordinat tadi ke sini, berarti kita harus tulis dulu Y dulu kemudian X. Ya, ini posisinya lihat nih. Y kemudian X kan. Berarti yang kita ketikkan di sini adalah Y kemudian X. Nah, ini caranya gini. Ini trik lagi ya. Yang ini aja semuanya nih. Ctrl C, copy, kemudian taruh di sini. Nah, kayak gitu. Oh. Start editing dulu dong. Oke. Nah, kemudian yang X-nya juga kita copy ya dari sini ya. Kalau untuk bisa di-copy, pensilnya dulu dong nyalain ya. Oke. X koordinatnya kita copy, klik C ya. Nah, kemudian kita taruh lagi di sini. Koma, ya 0 minus 6 titik ya. Sesuai dengan yang ada di itu aja. Titik. Jadi gini, minus 6 titik 18546 koma spasi ya. Koma spasi kemudian masukin lagi. Nah, ini langsung telusuri ya. Telusuri ya. Klik. Nah. Ini ada halaman luasnya apa ya? Coba kita lihat dia apa sih sebenarnya? Satelit. Nggak bisa ya? Ini tanah kosong kayaknya. Kalau bisa Pak. Ini dapat rujak bebek. Kalau makan siang kan lumayan. Oh iya. Rujak bobok tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau survei ke lapangan, ini kan tinggal rute aja kan. Klik rute di HP gitu ya, terus kemudian kita jalan pakai HP kita, nanti akan sampai ke lokasi itu. Iya. Iya. Nggak tahu nih, mungkin masih ada apa enggak ke tanah kosongnya. Jadi itu ya. Jadi penggunaan pengolahan data ini sebenarnya bisa dua arah ya. Jadi bisa dari lapangan kita tampilkan petanya, atau dari petanya kita lakukan olah data, kemudian kita ke lapangan untuk verifikasi. Ya, kayak gini contohnya. Hah? Kenapa? Kalau kita penelitian sampai ke tempat yang murni, apalagi
Iya, iya, ya. Iya. Makanya saya sangat mengapresiasi mereka mahasiswa yang memang penelitian itu menggunakan data titik. Karena kebayang kan effortnya. Masih kosong, Pak. Iya, masih kosong. Coba Nu tanya ke sana harganya berapa buat tanahnya gitu. Nggak bercanda ya. Jadi istilahnya tadi kan kita menentukan titik tengahnya itu di mana. Kita dapat titik tengahnya itu, kemudian kita harus validasi seperti apa di lapangan kan gitu. Jadi data spasial itu sebenarnya data yang jujur. Artinya apa? Itu bisa divalidasi, bisa diverifikasi, bisa dicek oleh siapa aja. Suatu data yang transparan gitu. Ya. Jadi ketika misalnya kita survei penduduk untuk melakukan pemetaan misalnya DBD gitu ya, atau misalnya terkait dengan diare gitu ya. Nah sebetulnya titik-titik koordinat itu nanti bisa divalidasi, bisa diverifikasi ke lapangan gitu. Semua bisa ngecek gitu ya, open data lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya tidak percaya ya silakan aja nanti saya kasih koordinatnya datang ke sana gitu. Ketemu sama Bu Yuli, karena kemarin wawancara saya dengan Bu Yuli gitu. Kalau misalnya nanti di dalam misalnya proses penelitiannya ketika misalnya seminar hasil ada keraguan-raguan dari misalnya penguji. Ya kan? Kita bisa kasih tahu. Ya, kita bisa kasih koordinatnya, kalau nggak percaya datang aja sendiri ke sana. Ya. Pasti mereka nanti jiper gitu ya. Jadi itu salah satu trik untuk kita bisa menang dalam berargumen dengan dosen karena kita berdasar pada data. Ya, jadi ini salah satu caranya. Gitu ya. Oke, nah itu adalah main koordinat. Oke, nah kita sekarang tutup dulu ini. Kita tutup dulu. Ya, kita save dulu ya. Kita save dulu. Jadi ini spider diagram plus min koordinat. Ya, spider diagramnya ini. Nah, kemudian min koordinatnya adalah yang ini. Oke, kita close dulu ya, kita save. Ini kayaknya masih pensilnya, matiin dulu ya pensilnya. Oke, save. Kemudian kita close. Kita akan lanjutkan sekarang ini sedikit lagi dengan kita. Nanti mungkin nggak akan selesai dalam hari ini, tapi kita akan lanjutkan di pertemuan hari berikutnya. Kita akan melakukan yang namanya layout. Ya. Layout itu adalah bagaimana kita menampilkan data ya. Nah, bagaimana kita menampilkan peta itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan kaidah gitu. Ya. Jadi ketika kita membuat peta pada akhirnya itu nanti kita harus desain peta itu sesuai dengan kaidah yang benar. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan tadi misalnya kita membuat pengolahan data itu adalah kegiatan di belakang dapur istilahnya gitu ya, di dapur. Tapi ketika kita ingin menyajikan, kita harus plating, harus menghias di piring itu supaya menarik untuk orang bisa menikmati hidangannya gitu, ya. Nah, layouting itu sebenarnya adalah seni di dalam kita menyajikan data, ya. Seni dalam menyajikan data. Nah, ada beberapa syarat di dalam kita menyajikan data, di dalam membuat peta itu ada beberapa syarat. Ini sebenarnya kaidah itu adalah syarat-syaratnya ya. Jadi dia harus ada gambar utama, kemudian harus ada grid-nya, ada skalanya, kemudian ada keterangan, dan kemudian ada arah utaranya. Ada judul peta, ada inset peta, ya. Nah, kira-kira seperti ini ya gambarannya. Jadi ini adalah gambaran utama nih, peta utamanya ini, informasi utamanya ini. Kemudian di sini ada grid-nya, ya. Grid itu seperti apa? Penunjuk lokasi ya, posisinya di mana.
Kemudian di sini ada judul, ada keterangan, ada skala, ya. Kemudian ada arah utara. Kemudian di peta utama, di gambar utama ini juga kita harus menjelaskan wilayah sekitar. Ya, jadi kalau misalnya DKI Jakarta, sebelahnya apa? Kota Tangerang. Sebelah selatannya apa? Kota Depok. Sebelah timurnya Kota Bekasi dan seterusnya gitu. Nah, yang ini, yang peta kecil ini adalah peta petunjuk lokasi. Jadi ini peta menunjukkan Jakarta itu di mana nih? Di Pulau Jawa bagian barat. Gitu. Karena tidak semua orang tahu posisi Jakarta gitu. Ya, jadi kita perlu kayak gini juga. Ya, kemudian ini adalah kalau misalnya levelnya, jadi semakin kecil areanya, semakin detail informasinya, semakin dalam data yang kita tampilkan gitu. Itu satu apa ya? Satu sunatullah ya. Jadi kalau misalnya wilayahnya kabupaten itu kalau kita tampilkan titik-titik semua kasus DBD di kota Jakarta itu akan ramai banget kan gitu. Akan apa istilahnya kalau kata orang Sunda mah renyek. Ya apa namanya? Renyek gitu, apa kayak semut gitu. Ya, nggak jelas gitu. Ya, ngumpul semut banyak gitu. Nggak jelas informasinya. Jadi ketika kita zoom ke wilayah yang lebih kecil, maka informasi itu akan keluar gitu. Tapi ketika kita zoom out ke wilayah kota atau ke wilayah provinsi, maka itu informasi itu akan hidden. Hidden itu bukan berarti tidak ada, tapi karena memang skalanya tidak memungkinkan untuk menampilkan itu. Kalau itu ditampilkan, nanti akan malah peta kita nggak informatif, terlalu ramai. Jadi kita harus melihat keefektifan juga ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Ini kita bisa buatkan juga kalau misalnya kita punya data time series berapa tahun gitu kita tampilkan dalam satu layout. Ini satu layout ya. Kemudian juga ini kalau misalnya kita levelnya Indonesia, kita memetakan peta Indonesia, maka insetnya ini adalah peta dunia. Ya, insetnya adalah peta dunia. Oke. Sekarang kita coba kita close dulu ya. Kita close dulu, kita akan praktek menggunakan data yang kemarin. Yang ini ya. Open project ya. Ya, kita pakai yang, ya, pokoknya open reason juga boleh. Kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang normalisasi ya, sama yang klasifikasi. Bukan ya? Kemarin apa sih? Apa ya? Ini ya, geoprocessing ya? Bukan ya? Apa sih? Yang Oktober Pak. Yang data partikel. Lapor kayaknya Pak. Oh ini ya. Data partikel sudah Oktober. Nah, visualisasi itu apa ya kemarin ya? Kita kan visualisasi tuh. Belum ya? Lupa ya? Oke, kita pakai yang ini aja deh, yang klasifikasi ya. Yang klasifikasi. Yang ini ya. Oh iya benar yang ini. Oke, nah sekarang kita visualisasi ulang ya. Jadi ini klik kanan. Klik kanan. Yang klasifikasi. Ya nggak apa-apa. Kalau udah di mana nggak apa-apa. Di WA aja sih.
proyek yang dua. Ini klasifikasi normalisasi Pak. Mungkin WA saja Pak. Visualisasi data. Enggak, di mana sih data macam? Di mana sih? Data peta ya? Itu yang ranking bebannya normalisasi jawaban. Mana dong? Dengan praktikum 3 Oktober. Ya, udah ya. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan dulu. Oke. Ya, nah sekarang kita coba buka atribut table-nya, open attribute table ya. Nah, ini adalah yang kita sudah lakukan sampai ke skor ya. Ada kan? Sampai skor kan? Ada kan? Oke. Nah, sekarang kita ingin menampilkan, jadi gini ya. Jadi setiap kolom ini bisa kita buatkan petanya. Iya, yang skor tuh kita ngerjain masing-masing kita kerjain. Yang udah diwarnain. Enggak, bukan dikerjain di sini. Dikerjain sini, tapi kita ngerjain data kita loh Pak. Oh ya bisa aja, boleh. Yang kita kerjain di sini ada nggak? Oh dikerjain masing-masing. Oh iya iya. Ya udah, berarti cari filenya yang sama. Ya, lanjut ya. Coba klik kanan, open attribute table. Ini kita pelajari dulu ya database-nya. Jadi di dalam database attribute table ini adalah kolom-kolom data ya. Ini variabel data. Variabel ini bisa kita tampilkan di dalam peta. Jadi apa yang akan kita tampilkan itu berasal dari atribut table ini, ya. Jadi apa yang bisa kita tampilkan asalnya dari sini gitu, ya. Jadi tidak mungkin kita tampilkan di luar dari yang ada di sini, gitu. Nah, misalnya kita ingin jadi ini potensial peta ya. Jadi kalau kita lihat nih peta tematik ya, kalau kita sebutnya peta tematik, disebutnya peta tematik. Jadi ini peta tematik 1, peta tematik 2, peta tematik 3 dan seterusnya gitu. Peta tematik 1 misalnya pneumonia balita, peta tematik 2 misalnya campak dan seterusnya gitu, ya. Nah, misalnya oke, mungkin dari keseluruhan ini kita nggak akan tampilkan semua, tapi misalnya kita tampilkan hanya beberapa saja. Nah, misalnya kita tampilkan di sini adalah terkait dengan klasifikasi diare, kemudian klasifikasi keluarga miskin, ya. Oke, kita close dulu ya. Nah, sekarang kita coba klik kanan, properties, kemudian pilih ya di sini style, kemudian categorize. Style, categorize. Kemudian kita pilihnya klasifikasi diare ya. Klasifikasi diare, classify. Hapus, ini kosong dihapus. Oke, nah kemudian kita lihat dulu nih urutannya udah bener atau belum nih. Rendah, sedang, tinggi, udah bener ya. Jadi nggak lompat-lompat kan, nggak rendah, tinggi, sedang kan. Nah kalau sudah oke, berarti kemudian kita pilih warna. Misalnya kodenya itu adalah
Yellow, orange, brown. Yellow, orange, brown. Oke, apply. Ya. Oke, apply. Oke ya. Apply, oke. Ya. Lupa. Ini namanya kita keluarin dulu ya. Klik kanan, properties. Label. Label. Ini mengulang visualisasi ya. Masih ingat ya. Label. Label this layout with. Kemudian nama kecamatan. Apply. Ya. Oke, nah ini kita rename ya. Kita rename namanya peta 1. Peta 1 underscore diare. Ya, oke. Warnanya apa, Pak? Yellow, orange, brown. YL OR BR. Nah, kemudian duplicate ya, duplicate. Nah, duplicate ya. Duplicate, kemudian ini kita rename lagi, ini adalah peta 2 keluarga miskin. Ya. Peta 2 underscore keluarga miskin. Nah. Ya. Kemudian klik kanan, properties lagi ya. Properties. Nah, kayak gini. Kemudian untuk keluarga miskin ini kita ganti dulu. Kita ke style. Kemudian refresh dengan single symbol. Kemudian baru kita categorize. Jadi refresh itu single symbol. Di refresh dulu ya. Kan tadi masih ada klasifikasi yang barusan, yang sebelumnya kan. Kita nolkan dulu dengan single symbol, habis itu kita balik lagi ke categorize. Nah, ini kita pilih klasifikasi keluarga miskin. Ya. Classify. Yang kosong di delete. Nah, ini urutannya berantakan nih. Jadi rendah, terus kemudian sangat tinggi, sedang, tinggi. Nah, ini posisi sangat tinggi harusnya taruh paling bawah ya. Nah, kayak gini. Jadi urutannya dibenerin dulu, baru kemudian kita ganti ke warna. Ya, kemarin itu ujian ada yang kayak gitu. Kayaknya dia ganti warna dulu, terus kemudian baru nyadar, oh nih kayaknya kebalik deh, terus dia ganti. Nah, warnanya berubah. Warnanya jadi nggak sesuai. Hah? Apanya tuh? Belum dipublish. Nanti dong. Ya. Oke, kemudian random color-nya kita ganti menjadi misalnya yellow green ya. Jangan yellow green deh. Green aja, green. Green. Apply. Oke.
Ya, kita dengarkan dulu kumandang azan. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita bikin peta yang ketiga, yaitu adalah yang prioritas ya. Prioritas. Yang ketiga kan prioritas kan, duplicate. Klik kanan, duplicate. Ya. Kemudian ini properties. Ini single symbol dulu ya, di refresh dulu. Kemudian kita categorize. Nah, ini kita pilihnya adalah yang prioritas. Ya. Classify. Ya, Esprio. Nah, ini yang ini kita delete ya, delete gitu. Nah, kemudian ini kita urutin ya, jadi yang paling tinggi taruh di atas. Yang 3 paling bawah ya. Kemudian 4, 5, jadi 7 paling atas. Kemudian di legendanya kita klik, ketik ini misalnya prioritas 1. Prioritas 1. Ini prioritas. Iya. Nggak ada 1. Kan iya 75. Iya ini. Iya. Ternyata enggak. Ternyata memperhatikan. Bagus. Ya. Oke, terus kemudian ini prioritas ya 3, kemudian prioritas 4, gitu ya. Nah, jadi ini nanti yang akan muncul di legenda. Jadi ini akan muncul nanti di legenda. Karena kita kan belum sempat membuat klasifikasinya di attribute table ya. Nah, kita bikinnya di sini juga bisa. Nah, baru kemudian warnanya. Warnanya kita pilih misalnya yang orange red. Ya, tapi kok ini coba lihat. Kaidahnya kan prioritas 1 itu harusnya warnanya paling gelap kan? Ya. Nah, berarti ini kita invert nih, kita balik. Invert ya. Jadi yang warna merah gelap itu adalah yang value-nya lebih tinggi gitu. Di invert ya. Invert itu dibalik. ORRD, orange red. Oke, apply. Gini ya, jadi kita invert ya supaya yang warna merah gelap itu ada yang di prioritas 1. Invert di sebelah kanan sini. Oke, apply ya. Oke, jadi kenapa di invert supaya warna prioritas 1 itu dia warnanya paling gelap gitu. Oke, apply. Oke, nah kita udah ada nih. Nah, kita sekarang kalau misalnya sudah begini, berarti kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke layoutnya.
Oh, ini ramai kita ganti rename. Peta 3 daerah prioritas gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita bikin peta. Nah, baru setelah kita selesai di sini, baru kita masuk ke peta. Ya. Oke, project. Nah, di sini ada project namanya Composer Manager. Jadi Composer Manager itu kita mendesain petanya tuh di situ. Composer Manager ya. Oke, nah kita add ya. Project Composer Manager. Nah, kemudian add ya, add. Nah, kita kasih nama nih, peta 1 diare. Iya, sama. Oke ya, oke. Nah, nanti akan muncul tampilan kertas kayak gini. Nah, ini kita yang iya. Itu dia Pak di show. Nggak usah, nanti muncul sendiri. Dia kelas aja. Udah muncul ini kan? Udah muncul ini? Ya belum muncul. Komposer sama muncul. Oke. Nah, yang pertama adalah di sini. Jadi kalau kita lihat di sini paling atas nih ya, ada layout ya, tulisannya layout. Layout ini adalah komponen peta yang ada di kaidah tadi, tulisan di kaidah kartografi itu ya. Ini syarat-syarat peta tuh ini ya. Nah, yang pertama adalah kita add map ya. Add map itu kita klik add map-nya. Add map. Nah, kemudian kita buka. Kita klik, kemudian kita bikin kotak ya. Ini salah kayaknya petanya. Ini petanya salah nih. Kayaknya peta yang satu ya. Nah, ini dicek dulu nih. Maksudnya kalau misalnya kita dia akan menampilkan yang aktif ya. Klik dulu di sini. Klik dulu yang mau kita peta satu kan ini ya. Kita klik dulu nih peta satu supaya dia muncul. Nah, kemudian balik lagi ke sini ya. Ini kita bisa refresh ya. Klik refresh, nanti dia akan refresh tampilannya. Ini yang ada tanda panah kayak Tai Chi. Yin dan Yang. Ya. Oke. Oke.
Bentar, bentar. Ini udah muncul dulu belum semua nih? Kasih apa underscore? Nggak usah. Tapi pakai emoji kok. Ya, udah belum nih muncul? Ini pertanyaan pertama. Oke. Nah, tapi ini jangan terlalu mepet ya. Jadi kasih jarak gitu, sedikit lah. Ya. Jadi jangan terlalu mepet ke batas kertasnya ya. Agak dibikin jeda sedikit gini. Oke. Nah, kemudian setelah ini gimana? Nah, kalau misalnya ukurannya kecil, ya, petanya misalnya kecil banget nih. Nah, kita bisa ke sini nih. Item properties ya. Kemudian skalanya kita kecilkan. Jadi skala itu berbanding terbalik dengan tampilannya. Jadi semakin kecil angka, maka semakin besar gambarnya. Kalau angkanya semakin besar, justru nanti gambarnya akan menjadi kecil. Jadi kalau misalnya di sini dilihat misalnya nih. Ini perhatikan coba. Di sini ada 9, ini kan angkanya 90-an ya. Kalau supaya kita ingin gambarnya menjadi besar, maka ini harus menjadi lebih kecil angkanya. Misalnya 80.000. Tadi kan 96.000 kan? Nah, berarti angkanya harus lebih kecil dari 96.000. Oh, ternyata ini mentok nih. Berarti kita harus tambahin misalnya 85.000. Oh, masih mentok juga nih. Misalnya 87. Gitu ya. Nah, tapi ini masih ada kosong di atas nih. Coba kita geser itemnya. Layout. Ya, ini kan ini mencong ya ke bawah ya. Kita mau tarik nih ke atas nih. Ya, mau tarik ke atas. Layout, move item. Move content. Ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita geser. Nah, ini scale-nya dikecilin angkanya supaya nanti tampilan gambarnya membesar. Jadi ini berbanding terbalik ya. Kalau misalnya kita ingin mengecilkan, berarti ini angkanya kita gedein. Jadi misal 100.000. Ini kan 86 ya. Jadi itu. Iya, lihat sini. Layout, move content. Nah, ini geser petanya. Dia akan menggeser kontennya. Kalau kepotong berarti ini kecilin. Gedein maksud saya. Ininya, skalanya. Di item property, skalanya dibesarkan. Angkanya dibesarkan maksudnya. Udah? Jadi yang bawahnya dia malah turun ke atas, bukan ke atas gitu. Kalau gedein kanvasnya gimana? Yang putih-putihnya. Gedein kanvasnya maksudnya? Maaf ya Pak. Nggak bisa. Ukurannya segini. Ini kan JPEG nanti. Ya, nah ini dibikin jeda ya. Ini dibikin jeda. Jadi output ini nanti keluarnya adalah JPEG
Kalau JPEG itu kan nanti sebenarnya ukuran kertas itu menjadi relatif ya. Iya, jadi mau kita ukuran kertas A3 ya tinggal ditarik aja nanti gambarnya jadi kayak ukuran A3 gitu. Kalau JPEG kan. Jadi misalnya ditaruh di Word, dia gedein aja kalau misalnya emang A3 kan gitu. Jadi dengan adanya JPEG, kita nanti outputnya JPEG ini sebenarnya fleksibel. Dia nanti bisa mau kita print di ukuran kertas apapun sebenarnya bisa. Mau diinsert ke dalam tulisan publikasi juga bisa. Jadi sangat fleksibel. Oke, nah udah ya. Nah selanjutnya kalau udah oke, proporsional nih ya. Jadi nggak, kalau misalnya masih masih miring nih kita geser-geser dikit ke sini gitu ya. Jadi ini kita tempatkan wilayah kita itu di tengah gitu. Jadi jangan mencong-mencong ya. Jadi jangan terlalu rapat kiri, terlalu rapat kanan gitu ya. Jadi kita kalau bisa seproporsional mungkin dia di tengah. Oke, nah selanjutnya adalah kita tampilkan koordinat ya. Di sini ada koordinat nih. Kita scroll ke bawah nih di item properties, scroll ke bawah. Di sini ada grid. 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 Oke, klik di plus ya. Tekan plus. Nanti akan muncul di bawah nih, intervalnya berapa. Scroll. Ya. Jadi ingat ya, kalau 1 derajat itu sama 1 derajat, kalau misalnya kita ketik 1 derajat di sini, maka dia lebarnya 111 kilo. Ya. Jadi kalau misalnya hanya kota, misalnya kota Depok atau kabupaten, itu nggak mungkin dia lebarnya dari ujung ke ujung itu 111 kilo. Kalau udah 100 kiloan itu berarti udah pindah kabupaten kan gitu. Jadi ini kita ketiknya misalnya 0,1, ini 0,1. Plus. Ya, atau 0,2 lah boleh lah ya. 0,1 deh. 0,1 aja. Soalnya gampang. 0,1 aja ya. Oke. Ke bawah. Nah, ini kita grid type-nya bisa, kalau solid itu artinya dia garis utuh ya. Nah, tapi kalau misalnya dikhawatirkan ini mengurangi informasi, tampilan informasi yang ada di sini, maka ini bisa kita ganti ya. Kalau saya sih menggunakan biasanya yang frame sama annotation only. Jadi nggak ada muncul garis ini gitu. Nah, jadi kayak gini. Frame and annotation, kemudian ke bawah ya, bawah lagi. Nah, di sini ada draw koordinat. Nah, klik ya, klik draw koordinat. Ya. Nah, kita draw koordinat nih di scroll ya, scroll nih, scroll ke bawah. Kemudian klik draw koordinat. Ada. Sabar. Scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada decimal with suffix ya. Kita pilih yang decimal with suffix. Ya, jadi ya, east, south ya. Itu yang kalau misalnya ini kan itu berarti east ya, bujur timur. S itu berarti south, lintang selatan. Nah,
Nah, kalau kita perhatikan, coba lihat nih. Yang sebelah kiri ini, dia nabrak ya, kayak tegak lurus garis kan. Yang bagus itu adalah kalau dia mengikuti garis gitu. Ya, arahnya kemana garisnya. Jadi, sebelah kiri ini, kita pengen dia seperti posisinya seperti ini nih. Ngikutin garis ya. Ini kan searah garis. Kalau ini kan tegak lurus garis ya. Nanti yang sebelah kiri ini berarti kita untuk posisinya sebelah kiri kita ganti menjadi vertical ascending. Kemudian yang kanan kebalikannya, vertical descending. Ya. Jadi tulisannya itu nggak kayak tabrakan gitu, tapi dia ngikut. Ya. Itu yang di sebelah lab bahasa ya kayaknya. Ini nih lab ini. Ada ini headphone. Lah. Kalau tes TOEFL, IELTS itu kan pakai Oke. Sebenarnya kalau mau keren ya, itu menggunakan metode yang biasa dipakai untuk TOEFL. Jadi ngajarnya latihan listening gitu, terus dibahas. Gitu. Kalau mau ini sih, udah ada peralatannya, saya nggak dipakai. Oh iya. Oke, udah ya. Udah nih ya. Jadi arahnya udah kayak gini sekarang ya. Udah ya. Oke. Nah, berarti ini kita bisa kita pakai frame nih. Frame ya, frame. Pas sumpah jangan kebanyakan di checklist Pak. Berat ini jadi lembut. Frame. Udah. Checklistnya udah. Pak nggak ada lagi Pak. Apanya? Apa ini hitam Pak? Pak. Bawa lagi Pak. Oke, nanti kalau yang belum nanti bisa lihat di video aja ya. Oke, lanjut semua perhatian. Nah, berikutnya adalah kita menampilkan skala ya. Kita 10 menit lagi ya, menampilkan skala, add scale bar, layout, add scale bar, skala. Layout, add scale bar. Komponen berikutnya dari peta. Ya. Ya. Nah, ini akan keluarkan angka ini ya. Akan keluar angka ini. Ini kan jarak dari sini ke sini adalah 0,1. 0,1 itu dikali 111 kilo berarti kurang lebih 10 kilo, 11 kilo. Ya. Jadi jarak dari sini ke sini harus terbaca 11 kilo. Ya. Oke, nah sekarang kita coba geser, sandingkan skalanya di sini ya. Kemudian supaya dia kelihatan 10 kilo. Ini bagian dari validasi ya. Jadi meyakinkan skala ini betul atau enggak gitu. Ya. Nah kemudian udah kita geser dulu ke sini ya. Jadi dari sini ke sini jaraknya adalah 0,1 derajat. 0,1 derajat itu sama dengan
0,1 kali 11 kali 111 kilo, berarti 11 kilo lebar ini. Dari sini ke sini 11 kilo, ya. Nah, supaya kita dapat jarak yang benar, ini kita taruh skalanya atau penggarisnya di sini. Kemudian supaya ini ya, kita bisa hitung. Kemudian kita ke kanan nih. Ini kita ganti misalnya menjadi kilometer. Ya, kilometer. Kemudian konstanta nih 1,00 ini kita ganti menjadi 0,0001. Enggak, 0,001, 0,2. Sebentar. Oke, ini dulu ya. Terus kemudian segmen kirinya, left segmennya kita nolkan ya. Segmen kiri ini nolkan. 00. Sorry, 0,01. 0,01. Ini konstanta ya. Jadi kita masukin itu, konstanta. Nah, kemudian 0,01. Ya. Nah, ini kan ya, lihat ya. Ini kan dari sini ke sini 4 kilo. Ya kan? Tadi kan dari sini ke sini kan 0,1 derajat berarti sekitar 10 kilo ya. Berarti kurang lebih ini penggarisnya sudah betul ya. Kalau kita tambahkan lagi nih, ya, ini kan setengahnya ya. Berarti skala ini sudah benar. Ya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian jadi ini cara untuk kita mengecek apakah betul atau enggak gitu jaraknya ini. Jadi ini dari sini ke sini 5 kilo, dari sini ke sini 10 kilo, ini kan setengahnya. Berarti betul. Jarak ini betul. Ya. Nah, kemudian height-nya itu tingginya ya, tinggi barnya nih. Mungkin kita setting 2 mili aja ya, biar nggak terlalu tinggi. Kayak gini. Nah, ini sudah selesai. Skalanya sudah selesai. Sudah benar. Ya. 0 sampai 5 itu sampai garis ini batasnya. Setengah dari ini ke sini. Ini dari sini ke sini, ini adalah 10 kilo. Berarti ini sudah benar skalanya. 2. Oke, nah saya kalau ini biasanya kita taruh di bawah ya. Misalnya di sini. Ininya berarti ini map unitnya 0,01. 0,01. Ini ya. Nah, ini taruh di bawah sini. Jadi manfaatkan ruang-ruang kosong ya. Jadi jangan biarkan ada ruang kosong kemudian kita numpuk naruhnya di satu pojok aja gitu. Ya jangan ya. Jadi kalau bisa kita manfaatkan ruang kosong yang ada, kita isi dengan syarat-syarat petanya. Ini skala sudah selesai. Nah, coba lagi ke sini berikutnya. Satu-satu lagi ya sebelum kita pulang. Ya, kemudian berikutnya adalah legend. Legend ini adalah keterangan ya. Coba kita klik sini, legendnya. Jadi dia akan memuat apa aja tadi yang ada di sini. Hah? Layout, add legend. Ya. Ya, semuanya masuk. Nah, ya.
Karena dia tampilan dari taskbarnya tadi ada semua di situ. Nah, ini tapi kita bisa edit ya. Jadi kita keluarkan mana yang tidak diperlukan. Ya, tapi ini syaratnya adalah kita mematikan dulu auto update. Auto update dimatikan, kemudian yang lain-lain itu kita hapus nih dari mulai yang paling bawah nih. Tangerang minus ya, minus dihapus ya. Kemudian peta 3 dihapus, peta 2 dihapus. Kemudian normalisasi juga ini tabel kan dihapus ya. Nah, peta 1 diare ini kita rename. Jadi tinggal satu ini aja ya. Kita rename dengan namanya keterangan. Kasus diare, kasus diare. Ini yang gambar, ini klik dulu ininya, kemudian ketik pensil. Pensil. Kasus diare. Oke. Kemudian legend. Legendnya ganti dengan keterangan. Ini ya, ini adalah keterangan kita. Legendnya diganti. Apanya? Fontnya. Bisa. Nggak bisa ya? Nah, kemudian font. Kalau kita mau mengatur font ya, title fontnya, misalnya ukurannya 12 ya, bold. Title font, bukan fontnya ukurannya. Jadi ada kaidah ya, kalau misalnya ukuran font itu menentukan hierarki. Kemudian kasus diare, ya, title font ini misalnya 12 ya, oke. Kemudian kasus diare 12 bold ya. Kemudian yang grup item font ini kita kasih 10 ya. Item font tuh yang ini, keterangan ini ya. Kemudian grup font ini kita kasih 10 bold. Subgroup font juga sama 10 bold. Iya, jadi di sini kelihatan ada hierarki ya. Jadi yang utama itu adalah judul keterangan ini. Saya gedein deh. Gedein nggak? Nah. Bebas, tapi ada kaidah ukuran itu menentukan urutan. Ya. Oke, klik ya, klik. Kemudian di sini frame-nya kita pakai frame lagi. Oke. Ya, untuk hari ini kita sampai sini dulu. Kayaknya udah pada capek ya. Bisa digedein fontnya aja. Kotaknya dia udah kayak gitu. Oke, nah kita coba lihat dulu. Nah, ini adalah
posisi kita terakhir di sini ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan komponen-komponen yang lain. Terus di save ya, save. Disket. Nanti belum selesai. Ya, jadi sampai sini ya. Jadi nanti kita akan keterangan itu yang tadi. Klik dulu, kemudian title fontnya. Nah, oke, baik. Saya mungkin untuk saat ini kita selesai sampai sini dulu ya, karena kayaknya teman-teman udah lelah nih. Kita akan lanjutkan layouting ya. Jadi proses layouting itu memang agak lama untuk yang awal-awal pertama kali, tapi kalau udah terbiasa cepat gitu. Ya. Nah, ini save, kemudian kita close ya. Close. Nah, kita save project ya. Save project. Nah, save projectnya di sini ya. Oke, nah kita tutup ya. Baik, mungkin itu materinya untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi materinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.